Oke. Screen aman? Aman, Ustaz. Suara aman ya? Informasikan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak lancar, jangan ragu-ragu untuk menginformasikan biar semuanya paham. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah perkenankan kita pada malam hari ini untuk mengumpul bareng di sini bersama dengan sahabat-sahabat mulia, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kenapa saya sampaikan sebagai sahabat yang dirahmati oleh Allah? Karena terbukti kawan-kawan, sahabat sekalian, ketika saya beri judul pertemuan pada malam hari ini adalah mental kaya pengusaha umroh, berarti yang pertama teman-teman sedang eh, sedang dalam kondisi mungkin sedang kepengen umroh. Satu. Atau yang kedua, teman-teman adalah seorang pengusaha umroh, ya, seorang pengusaha umroh yang sedang menggali informasi tentang apa sih sebenarnya yang disebut mental kaya sebagai seorang pengusaha umroh. Atau yang ketiga, teman-teman sedang ngerasa jatuh miskin, sehingga butuh mental yang kaya, sehingga mental yang lebih baik, sehingga bisa memperbaiki diri menuju kepada mental kaya. Maka ya semua itu sangat, saya yakin sangat membutuhkan materi pada malam hari ini. Karena materi yang saya sampaikan pada malam hari ini sudah terbukti, ya beberapa orang merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan wasilah daripada materi yang saya sampaikan pada malam hari ini di beberapa pertemuan. Karena materi sekarang ini bisa dibilang 1/5-nya, ya 1/5-nya dari materi yang saya sampaikan pada saat The Power of Positive Feeling. Ya, kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang ikutan dalam acara tersebut, ya walaupun itu pendaftarannya sudah ditutup karena memang sedang berjalan kelas-kelas coachingnya, tapi insya Allah tidak ada salahnya malam hari ini saya sharing 1/5-nya. Dan insya Allah nanti di beberapa pertemuan yang lain kita bisa belajar lebih detail lagi. Kenapa saya bilang 1/5? Karena sejatinya prakteknya yang saya sampaikan 1/5-nya itu bisa dibilang praktek intisarinya yang bisa dipraktekkan buat siapapun. Dan kenapa saya sampaikan ini sebagai sebagai apa eh, judulnya itu mental kayak pengusaha umroh, karena memang yang mengadakan acara pada malam hari ini adalah Perjalanan Hikmah sebagai sebuah perusahaan umroh dan haji yang semoga saya doakan teman-teman sekalian semuanya bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, ya. Hajinya jangan lama-lama tanpa antri tahun 2025, dan yang terpenting adalah, dan yang nggak kalah penting adalah berangkatnya bareng Perjalanan Hikmah. Tapi kalaupun tidak, karena mungkin sudah daftar di biro lain atau mungkin di pemerintah karena memang sudah berangkat di tahun ini, maka saya ucapkan selamat barakallah kepada teman-teman sekalian, karena berangkat dimanapun insya Allah menjadi keberkahan dan menjadi kebaikan, ya asal diproses dengan proses yang baik. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, ya selamat sampai tujuan, karena ini adalah sebuah perjalanan perjuangan. Bahkan di zaman dahulu perjalanan umroh, ya, atau mungkin haji kali ya kalau zaman dulu, ketika naik kapal, karena umroh itu belum tren, ya, karena naik kapalnya itu bisa 1 sampai 2 bulan sampai di Saudi Arabia, sampai di Mekah Al-Mukarramah. Jadi pertaruhannya adalah nyawa. Mereka bisa saja tidak kembali lagi karena sakit, karena kecelakaan di jalan dan sebagainya. Maka yang sedang kita ikhtiarkan hari ini tentunya adalah sesuatu yang mengandung risiko, yang membuat ada beberapa orang yang nggak mau lagi ngejalanin
ikhtiar untuk menjadi seorang pengusaha umroh. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau batasi dulu definisi daripada pengusaha umroh supaya teman-teman ini juga nggak terlalu pangling atau bingung dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari. Ya, mental kayak pengusaha umroh, ya, ini ruang lingkupnya adalah pengusaha umroh haji sebagai sebuah perusahaan. Saya yakin ada beberapa di antara teman-teman barangkali punya BPW, ya, Biro Perjalanan Wisata yang kerjasama dengan sebuah perusahaan yang sudah memiliki izin PPIU, atau teman-teman yang sudah punya perusahaan PPIU atau bahkan PIHK, ya, atau bahkan PIHK, izin dari Kementerian Agama untuk umroh dan haji. Atau materi pada malam hari ini adalah yang dihadiri oleh teman-teman sebagai pengusaha umroh haji, sebagai seorang agent, ya, seorang agent. Ya, mereka juga pengusaha umroh haji juga, walaupun kerjasama dengan orang yang lain. Karena bisa dibilang teman-teman ini sebagai seorang agent, Anda adalah orang yang berhadapan langsung dengan jamaahnya. Artinya ada saja cerita yang Anda alami, yang kita alami pada saat perjalanan menawarkan produk umroh haji dengan segala dinamikanya, ya, dengan segala dinamikanya. Nah, kita belajar dengan ruang lingkup ini, pengusaha umroh sebagai company, pengusaha umroh sebagai agent, atau Anda yang sedang berikhtiar, yang ketiganya saya nggak catat, ya, ini bisa dibilang sebagai insight tambahan saja, atau Anda sebagai pengusaha umroh yang mengusahakan ikhtiar umroh dan hajinya untuk pribadi, ya, mengusahakan ikhtiar umroh hajinya untuk pribadi. Ya, saya Kang lagi ikhtiar ke sana kemari, kepengen punya uangnya untuk berangkat umroh dan haji, sehingga nanti mudah bagi saya untuk berangkat umroh dan haji berkali-kali karena saya punya uangnya. Ya, barangkali kayak gitu. Ini ruang lingkupnya supaya teman-teman paham bahwa maksud saya sebagai pengusaha umroh itu bukan cuma sekedar orang yang punya perusahaan, tapi mereka-mereka yang sedang mengusahakan ikhtiar umroh dan hajinya pun juga termasuk di sini. Dan ini masih baru mulai ya bagi teman-teman sekalian kepengen infokan, ya, saya juga ini beberapa waktu lalu sudah menginfokan di Facebook. Mudah-mudahan ada lebih banyak orang lagi yang bisa mendapatkan informasi yang akan saya sampaikan, karena saya kerasa betul dengan manfaatnya, dan mudah-mudahan lebih banyak orang yang lebih banyak lagi dibantu sama Allah, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya mau saya sampaikan adalah potensi umroh haji. Kenapa dibilang umroh, Kang? Kenapa dibilang umroh haji, Kang? Kenapa kok yang disulut atau yang dicolek pada malam hari ini itu mengenai umroh haji? Emang seperti apa sih potensinya? Kenapa kok dibilang pengusaha umroh gitu? Karena memang ini adalah sesuatu yang memang sesuatu yang patut dan layak untuk diupayakan. Kenapa? Karena menurut data dari Ampuri, grafik jamaah umroh Indonesia itu sangat luar biasa, ya. Di bulan Januari saja di tahun 2024, tahun lalu, tercatat ada 163.841 jamaah umroh, ya. Februari 160.000, Maret 115.000, April 105, Mei 7.000, Juni mungkin karena memang ini sudah masuk ke haji, ya, 329, 67.000 bulan Juli, Agustus naik lagi jadi 190, September 162, Oktober 157.000, November 160, dan Desember 160-an juga. Bahkan di Januari Februari tahun 2025 ini, saya yakin mungkin di atas 200 ribuan, ya, 200 ribuan jamaah yang datang ke Baitullah, ke Madinah, ke Mekah, sampai kondisinya Januari Februari benar-benar membludak jamaahnya. Ya, itu artinya potensinya memang sangat luar biasa untuk kita lihat dari segala sisi. Dari segala sisi. Dari sisi pengusaha umroh, ini potensi yang luar biasa, ya, untuk menjadi wasilah rezeki. Dari potensi keagenan, itu pun juga jadi jalan rezeki yang luar biasa. Teman-teman bisa mereferensikan jamaah umroh dan haji. Dari sisi Anda sebagai seorang pejuang, ya, pejuang, petarung, pengusaha umroh dan haji buat pribadi, ini pun juga Anda bisa lihat banyak tuh orang-orang sudah bisa berangkat loh. Nah, gimana dengan kabar teman-teman sekalian yang masih ada di Indonesia dan belum pernah ngerasain nikmatnya memandang Baitullah dengan tatapan langsung, ya,
tanpa media TV, tanpa media koran, majalah, media sosial, tapi kita bisa benar-benar lihat ya dengan mata telanjang di hadapan mata kita untuk memandang Baitullah langsung. Tentunya ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Orang lain begitu banyak yang sudah berhasil sampai sana. Gimana dengan teman-teman sekalian? Apakah mau mengusahakan umroh dan hajinya? Nah, ini sebuah video ya, yang memberikan gambaran di Mekah 31 Januari 2025 kemarin ya. Itu sangat luar biasa banyak jemaahnya. Sampai padat, rapat, benar-benar sulit untuk bergerak, mau maju saja harus bergantian, di beberapa titik mereka tidak bisa bergerak. Ya, ini yang terjadi di Mekah 31 Januari 2025 kemarin. Artinya potensinya memang betul-betul luar biasa ya. Dan gimana dengan nasib Anda? Sebagai seorang pengusaha umroh, gimana dengan nasib Anda? Sudahkah mereferensikan dari ribuan orang, bahkan jutaan orang yang ada di Baitullah barusan tersebut itu, adakah dan berapa jumlah jamaah yang Anda berangkatkan, yang Anda berangkatkan? Berapa banyak orang yang sudah diberangkatkan? Dan kemudian berapa banyak orang yang sudah Anda layani menjadi wasilah, ya, pelayan tamu Allah di Baitullah? Sebagai agent, berapa banyak yang sudah Anda referensikan ya kepada perusahaan-perusahaan biro dari referensi Anda? Dan kemudian sebagai seorang pengusaha ikhtiar pejuang umroh haji buat pribadi, ya, sudah sampai mana ikhtiar Anda? Begitu banyak orang di sana, tapi kita belum juga bisa bergerak dan berjalan. Potensinya kalau kita bicara bisnis ya teman-teman sekalian, kalau kita bicara hitung-hitungan, keuntungannya itu sebagai seorang pengusaha umroh mungkin kita hitung 1 sampai dengan 5 juta per jamaah keuntungannya. Ini sebagai bekal juga bagi teman-teman yang barangkali sedang berpikir kepengen punya usaha umroh haji, atau mereka-mereka yang sedang kepengen berupaya untuk menjadi agent, baru mulai jadi agent. Ya, keuntungan itu 1 sampai 5 juta per jamaah tergantung biro umroh hajinya dan tergantung hotelnya, tergantung pesawatnya dan sebagainya. Ya, ada dinamika, ada mekanisme di sana. Tapi jangan lupa modalnya juga nggak kecil, 800 juta sampai dengan 1 miliar per rombongan ya, per rombongan sekitar 40 sampai 50 pax. Jadi modalnya jangan dilihat dari keuntungannya saja, tapi modalnya juga besar. Sehingga kalau kita hitung rata-rata keuntungan yang didapatkan dari omset yang kita bawa jamaah, ada sekitar 5 sampai 10% ya. 5 sampai 10% per jamaah. Nah, itu berarti apa? Kalau menurut bisnis sebenarnya ini tidak menjanjikan kalau bahasa beberapa orang yang para pengusaha yang sampaikan ke saya. Resikonya besar, ya, modalnya besar, keuntungannya kecil. Nah, kemudian saya sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang pengusaha umroh haji itu memang selayaknya tidak menganggap apa yang kita ikhtiarkan ini murni bisnis. Tapi andaikan banyak orang yang terfasilitasi, terlayani ke Baitullah wasilah dari kita, itu salah satu bonus yang paling besar yang bisa Allah berikan kepada kita. Ya. Itulah kenapa para pengusaha umroh haji itu sepakat ketika mereka menghitung keuntungan umroh haji itu, mereka menghitungnya adalah by season atau musim, dalam satu musim. Karena kalau dalam setiap keberangkatan itu ada aja ya trouble problems yang bisa saja kita alami dalam perjalanan sebagai seorang pengusaha. Nah, saya sering kali menyampaikan sehingga saya sering kali menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang baru melihat begitu banyaknya jamaah, kemudian mereka tertarik untuk menjadi seorang pengusaha umroh haji. Mereka ada banyak di antara mereka yang akhirnya mendapati kendala-kendala. Yang pertama, tertipu dengan tiket pesawat. Ya, ketika mereka beli, ada orang yang tanya, ada orang yang nawarin, kemudian ketika mereka jadi beli, ternyata mereka beli dari tempat yang salah. Ya, PNR-nya ternyata nggak valid, ya, tiket pesawatnya nggak bisa diisut, orang yang nggak bertanggung jawab, uangnya hilang, sudah transfer dan sebagainya. Ya, bikin akhirnya yang tadinya kepengen kaya jadi nggak jadi kaya, yang menjadi jalan menjadi seorang pengusaha umroh dan haji. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan ketika mereka melihat perjalanan hikmah, ngejalanin usaha umroh dan haji ini, ya enak-enak aja, walaupun kita juga
mengalami yang namanya resiko-resiko tersebut ya. Bahkan sekarang sedang memperbaiki begitu banyak hal untuk sampai pada sebuah titik ideal. Saya sampaikan kepada mereka hati-hati ya, begitu banyak orang-orang yang juga tricky juga ya, mereka jual tiket yang bukan punya mereka, begitu dijual ternyata tiketnya sudah nggak ada dan uangnya pun juga sudah habis entah kemana ya. Tiketnya juga mahal ya, bisa dibilang tiket pesawat itu mencakup 70 sampai 80% daripada biaya umroh ya. Ya lagi-lagi ini tergantung maskapai dan sebagainya ya yang bisa kita dapatkan. Atau provider visa, ada beberapa orang yang visanya nggak keluar-keluar padahal tiketnya sudah dibeli ya. Itu adalah permainan jantung yang betul-betul ketika kita sebagai pengusaha umroh. Ya, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kalau kita jadi seorang pengusaha umroh itu eh, jantungnya harus 5 minimal gitu ya. Pada saat order tiket satu disiapin, pada saat pembayaran satu, pada saat visa satu, pada saat keberangkatan satu, pada saat kepulangan satu. Jadi jantungnya 5 gitu ya. Supaya nanti kalau ada apa-apa tetap kuat menghadapi kenyataan hidup gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Ini juga yang bikin banyak teman-teman yang akhirnya mereka zonk. Ya, kena yang namanya penipuan, 200 juta, 300 juta, 500 juta, 1 miliar, 5 miliar, ya puluhan miliar, bahkan ada beberapa sampai ratusan miliar. Ini yang terjadi. Provider hotel Mekah Medina pun juga kayak gitu. Pada saat kita jadi pengusaha umroh haji, kita bawa jamaah menuju kepada sebuah hotel, sampai di hotel ternyata kamarnya sudah dipakai sama jamaah lain. Uangnya dibalikin itu alhamdulillah. Tapi kalau uangnya nggak dibalikin, nah ini repot. Ya, ketika uangnya nggak dibalikin, nah ini menjadi sebuah tantangan. Kalau kita punya saldo untuk mengantisipasi hal tersebut, mendingan walaupun sudah ketahuan secara bisnis sudah tidak bagus. Tapi yang terjadi banyak orang di antara mereka yang tidak siap dengan dana cadangannya untuk bisa mengantisipasi permasalahan tersebut. Ya, provider hotel Mekah Medina sampai sana ternyata hotel bermasalah. Ada juga kompetitor yang jualnya murah, semurah-murahnya. Ada beberapa yang pemain-pemain besar mereka banting harga, dapat margin yang tipis pun tak mengapa. Yang terpenting dia bisa mengambil dan memiliki market yang ada di Indonesia dengan maksimal. Nah ini juga yang menjadi tantangan bagi para pengusaha umroh haji. Akhirnya mereka perang harga. Dengan kondisi-kondisi tadi, akhirnya ada begitu banyak orang yang nggak percaya diri lagi untuk menjadi seorang pengusaha umroh atau mengupayakan umroh dan hajinya. Ada beberapa orang mungkin di sini yang ngerasain dan kami pun juga sedang menangani orang-orang yang tidak bisa berangkat umroh karena satu dan lain hal. Mungkin sudah transfer, ya mungkin sudah. Ini berdasarkan pengalaman kami dan kami sedang merasakan hal yang sama. Ada sudah transfer nggak, kemudian mereka nggak bertanggung jawab dan kemudian mereka menghilang. Akhirnya mereka nggak percaya diri lagi. Mereka nggak lagi punya impian kepengen berangkat umroh haji karena trauma-trauma tadi itu. Ya, takut mereferensikan lagi, nanti kalau ada apa-apa saya nggak kuat lagi kayak ujian yang kemarin. Orang saya sudah transfer ini ke perusahaan ternyata perusahaannya fiktif atau agennya kabur dan sebagainya. Ya, trauma kerugian yang dialami yang membuat akhirnya beberapa orang trauma juga mereferensikan walaupun pindah biro ya. Biro A nih problems. Biro B padahal dia itu adalah perusahaan yang profesional tapi dia tetap aja nggak mau mereferensikan ya karena takut ditipu tadi. Akhirnya impian menuju Baitullahnya pupus, baik dia sebagai pengusaha umroh, sebagai agen sahabat Baitullah, ya ataupun sebagai jamaah biasa saja yang kepengen berangkat umroh dan haji, ya trauma. Dan mungkin faktor X lain, ya faktor-faktor X lain yang nggak bisa kita tebak karena begitu banyaknya dinamika, terutama aturan-aturan di Saudi juga begitu banyak perubahan. Ya aturan Saudi itu kalau ditetapkan malam, besoknya itu sudah harus berjalan. Itu yang membuat banyak sekali biro-biro umroh haji itu kelimpungan dengan kondisi tersebut. Dan akhirnya beberapa di antara kita mengubah pemikiran-pemikiran trauma-trauma tadi
mengubah pemikiran kita menjadi mindset miskin, mental kekurangan, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, takut kemana-mana. Ya, ini problem sih. Padahal mental kaya itu bisa dibilang mental yang seharusnya dimiliki oleh seorang pebisnis, pengusaha umroh haji, pengusaha umroh sebagai perusahaan, sebagai agent, ataupun pengusaha pribadi atau kita yang kepengen berangkat umroh haji. Pertanyaan saya berikutnya sebelum saya lanjut, kira-kira kepengen nggak sukses? Ya, kepengen nggak berhasil? Kepengen nggak berangkat umroh dan haji? Kepengen nggak menjadi pengusaha umroh haji yang sukses, yang kaya? Kepengen nggak menjadi seorang agent, eh, referensi affiliate marketing umroh dan haji yang sukses juga ya? Kalau misalnya teman-teman kepengen, maka mikirlah ya mental kaya, mental yang betul-betul ada dalam hati kita yang membuat semuanya ini bisa menjadi mungkin. Faktor X inilah yang akan mengubah semuanya dan segalanya. Dan kalau misalnya teman-teman kepengen, maka milikilah yang namanya abundance mindset atau mental keberlimpahan atau mental kaya. Kalau di sini gambarnya saya gambarin wortel yang banyak, ya, kemudian anggur yang banyak, cabai yang banyak, tomat yang banyak, terong yang banyak, yang sepertinya tidak ada batasannya ya benda-benda ini. Ya ini namanya abundant mindset. Dia bisa saja uang, dia bisa saja uang, dia bisa saja buah-buahan, dia bisa saja makanan yang berlimpah, dia bisa saja sesuatu yang tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya. Inilah abundance mindset. Mental kaya, mental berlimpah, mental yang siap untuk berbagi kepada sesama. Nah, mental berlimpah ini adalah pola pikir yang meyakini bahwa rezeki, peluang, kebahagiaan, kesuksesan tersedia dalam jumlah yang cukup bagi semua orang. Artinya setiap orang yang ada di dunia ini semuanya punya hak untuk menjadi orang kaya. Gitu. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut. Kira-kira di sini ada nggak yang kepengen punya uang banyak? Boleh tulis di kolom komentar. Pengen nggak punya uang banyak? Saya langsung ngomong gitu. Ya, saya banyak berkah. Alhamdulillah. Pengen dong, pengen banget. Saya lagi nungguin satu komentar yang rada beda nih. Semuanya mau ya ternyata ya. Pengen ya punya duit banyak ya. Ya, pengen, alhamdulillah. Karena begini, ya alhamdulillah berarti ini masih pada normal semua. Ya. Kenapa saya bilang normal? Karena ada juga yang tiba-tiba bilang begini, eh, bagi saya uang nggak penting sih, asik. Iya, bagi saya uang nggak penting, uang bukan segala-galanya. Tapi kemudian ada yang nambahin, segala-galanya butuh uang, ya katanya kayak gitu. Nah, yang harus diyakini teman-teman sekalian, dan nanti akan saya bahas kenapanya. Jangan sampai kita itu, pergerakan kita itu setiap harinya cari uang, tapi di pikiran kita seperti menolak uang. Ya, seperti menolak uang. Contoh kayak tadi tuh, bagi saya uang nggak penting, misalnya gitu. Bagi saya uang bukan segalanya. Saya nggak mau ke apa situ mata duitan. Ya. Oh, saya nggak mau karena kamu ngomonginnya uang melulu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jangan-jangan teman-teman dengan kalimat-kalimat yang ada itu, Anda sedang berada pada sebuah kondisi scarcity mindset namanya. Ya, scarcity mindset itu adalah pola pikir kekurangan, ya. Pola pikir kekurangan yang membuat seseorang takut berbagi atau merasa selalu kekurangan. Sedekah takut, berbagi takut, kemudian apalagi ada orang yang minta sedikit takut, ada orang deket sama kita takut, ya scarcity mindset. Ya, ini yang bikin akhirnya orang tersebut nggak punya yang namanya potensi-potensi dalam kehidupannya agar dia bisa lebih banyak mendapatkan sesuatu. Ya, uang itu memang hanya salah satu. Tapi jangan sampai kita menolak ya dengan uangnya. Kita menolak dengan uangnya artinya secara vibrasi positif alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sunatullah yang Allah telah turunkan dari langit ke muka bumi ini adalah sesuatu yang memang sudah berjalan sedemikian rupa yang sudah Allah atur, ya.
Dan aturan Allah adalah memberikan rezeki dan nikmat kepada setiap hambanya dalam kondisi bahwa setiap orang itu punya peluang yang sama untuk mendapatkan rezeki, peluang kebahagiaan, kesuksesan, tersedia dalam jumlah yang cukup untuk semua orang. Nah, itu yang namanya mental abundance mindset. Ya, ya ada Mas Umar, ada Bu Sriyanti, ada Bu Rina, ada Bu Sri. Semua yang hadir di sini itu semua punya potensi yang sama untuk mendapatkan keberlimpahan. Ya rezekinya sama, betul nggak sih? Ya rezekinya sama, eh, jatahnya juga bisa sama dan setiap orang punya potensi untuk mendapatkan rezeki yang sama juga. Ya makanya jangan sampai kita punya yang namanya scarcity mindset. Pola pikir yang kekurangan, ya apa-apa kerasa kurang, sedekah takut karena kurang, ya ketika kotak amal lewat di depan kita takut kita udut kita habis, ada orang yang lagi ngamen di pinggir jalan, ada recehan kita nggak mau ngasih padahal kita punya, ya dan segala mental yang kita rasa sebagai sebuah mental yang membuat kita lebih jauh daripada keberlimpahan atau mental kaya. Ciri-ciri orang yang punya abundance mindset yaitu yang pertama, percaya bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari usaha sendiri semata. Ya, Allah yang ngasih bukan karena ikhtiar kita. Tidak ada hubungannya ikhtiar kita dengan saldo rekening kita. Ya, walaupun salah satu daripada cara mendapatkan rezeki Allah yaitu dengan cara ikhtiar. Tapi yang ngasih tetap Allah. Ikhtiar kita ini adalah ikhtiar untuk ngerayu Allah. Ya, ikhtiar kita ini adalah saat ini untuk ngerayu Allah, bukan untuk mendapatkan rezekinya. Ya, nah ketika kita ngerayu Allah, harapannya adalah Allah memudahkan rezeki-rezeki yang memang sudah Allah limpahkan di dunia dengan cara lebih mudah. Ya, dengan cara yang lebih mudah. Pada intinya adalah Allah yang memberikan rezeki, maka jangan sampai kita ini punya masalah dengan Allah. Maka kita jagain hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, suka berbagi dan tidak takut kehilangan. Ini ciri-cirinya. Kalau teman-teman suka ngasih, suka nraktir, ya, suka memberi, jangan takut teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk berbagi kepada yang lain. Nggak usah dihitung-hitung secara keuangan, nggak usah, ya. Karena semakin dihitung, kita kan merasa semakin kekurangan. Tapi ketika kita punya abundance mindset, semakin kita mudah berbagi, maka semakin mudah juga kita akan mendapatkan. Ya, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu balik loh buat kamu juga. Ya, dan ketika kamu melakukan keburukan-keburukan, maka keburukan itu juga balik buat kamu juga. Nah, maka jaga jaga diri kita melakukan apa yang kita inginkan, ya. Melakukan sesuatu yang memang kita inginkan. Contoh misalnya teman-teman lagi kepengen mendapatkan keberuntungan, ya. Kepengen mendapatkan keberuntungan, maka berikanlah keberuntungan bagi orang lain. Caranya gimana? Mudahkan mereka, ya. Berikan jalan buat mereka, ya, berikan kesempatan buat orang lain, sedekah buat orang lain, bantuin orang lain. Ketika ada orang yang kesusahan kita bantu sebisa kita, semampu kita, tapi jangan maksain juga ya. Ada batasan-batasannya, tapi kita punya niat untuk memudahkan orang lain, ya. Suka berbagi dan tidak takut kehilangan. Berpikir positif dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Sekarang lagi punya apa? Syukuri, jangan pernah dikomplain dengan apapun yang sedang Anda lakukan, sedang Anda miliki pada saat ini. Melihat peluang di setiap situasi, bukan hanya hambatan. Melihat nih ada peluang, wah ini kayaknya bisa jadi wasilah rezeki, ini kayaknya jadi wasilah rezeki, ini kayaknya jadi wasilah rezeki. Jadi kita ngeliat kita ngeliat peluang-peluang tersebut itu bukan merupakan sebuah hambatan, tapi merupakan potensi yang bisa saja Allah berikan potensi tersebut lewat di hadapan mata kita karena memang Allah kepengen kita ngejalanin, ya. Bahasa kita di PPA itu adalah jangan-jangan ini tongkat musanya. Maka selalu berupaya untuk mencari dari arah mana tongkat musa itu kita dapatkan, gitu ya. Tongkat musa buat apa, Kang? Tongkat musa untuk membelah laut merah hambatan dalam kehidupan yang bikin kita ini nggak bisa ngerasain yang namanya pertolongan Allah, ya. Maka cari tongkat musa dari arah mana. Tidak iri terhadap kesuksesan orang lain, justru ikut mendukung dan belajar. Ya, kalau teman-teman punya hati yang hasad, hati yang iri, hati yang dengki, ketika ada orang senang Anda susah,
ketika ada orang susah, Anda senang, gitu ya. Jangan sampai kayak begitu. Orang lain senang, kita kerasa susah. Ya. Orang lain susah, kita malah berasa senang. Nah, ini scarcity mindset. Mindset kekurangan. Pokoknya kurang, pokoknya nggak enak, pokoknya dendam, pokoknya nggak bisa bahagia kalau saya nggak ngelihat orang lain susah. Gitu ya. Kita malah susah kalau ngelihat orang lain bahagia. Ciri-ciri. Ya, ciri-ciri untuk orang-orang yang tidak punya yang namanya abundance mindset atau punya yang namanya scarcity mindset. Fokus pada pertumbuhan dan perbaikan diri, bukan hanya hasil instan. Ya, jalanin yang namanya growth mindset. Ya, jalanin yang namanya growth mindset. Kita pingin punya mindset atau pemikiran, pola pikir di mana kita kepengen berkembang terus. Walaupun Anda sudah, mohon maaf, sudah sepuh, sudah tua, di atas 50, 60, 70. Tapi ketika kita punya growth mindset, maka kita nggak akan pernah merasa tua. Ya, kepengen terus belajar, belajar, dan belajar. Nah, penelitian abundance mindset itu, ini masih oke. Kayaknya saya belum sesi kenalan apa gimana tadi ya? Iya, nama saya Kang Helmi, Ibu. Ya, salam kenal. Barangkali ada yang belum kenal. Kang Helmi orang mana? Ya, saya lahir di Jakarta. Alhamdulillah saat ini sedang diberikan amanah memegang beberapa usaha. Salah satunya adalah Biro Umroh Haji Perjalanan Hikmah. Ya, lainnya silakan add Instagram saya kang.helmi biar kenalan nih. Bentar ya, biar nanti perkenalannya lebih lengkap. Sip. Nah, silahkan kenalan di Instagram saya. Penelitian ya menyatakan bahwa ternyata orang-orang, saya lanjutkan ya, yang merasakan yang namanya abundance mindset itu telah diteliti oleh Stephen Covey di tahun 89 dalam Seven Habits of Highly Effective People. Covey menyatakan bahwa orang sukses memiliki abundance mindset yang membuat mereka percaya bahwa ada cukup peluang bagi semua orang. Ya, nggak ada tuh yang namanya kok saya miskin terus, kok kayaknya saya susah terus, kok saya kayaknya nggak dapat kesempatan terus. Ya, bahkan orang-orang Jawa tuh ada yang juga merasakan dalam kehidupannya kayak miskin terus, jangan-jangan saya ini keturunan balung kere katanya. Tahu balung kere? You know what's the meaning of balung kere? Ya, orang-orang yang pokoknya tulangnya aja udah tulang tua gitu ya. Ya, tulang tua. Slide-nya ada, Pak Sultan. Apa nggak kelihatan? Ya, slide aman ya, teman-teman? Info-info? Aman, aman, Ustaz. Oke, mungkin nggak kelihatan. Siap. Penelitian dari Dr. Carol Dweck tentang growth mindset-nya yang saya sampaikan tadi. Pola pikir kelimpahan berkaitan erat dengan growth mindset. Ya, di mana orang yang percaya pada pertumbuhan, ya, oke, lebih sukses daripada yang memiliki fixed mindset-nya. Dari quest bisa ditampilkan ciri-ciri abundance. Oke, tidak apa-apa. Ini ciri-ciri abundance mindset. Silahkan di screenshot dulu bagi yang mau. Nanti materinya juga sebenarnya aman kok untuk di-share. Nanti juga saya share. Apalagi kalau teman-teman ikut dalam program kita di beberapa beberapa program juga pun nanti akan saya share. Sebelumnya yang mana, Bu? Sebelumnya ada saya fotonya itu baru mulai dong, Bu. Nanti saya nggak maju-maju kalau saya mundur. Ini ya, abundance mindset. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Alhamdulillah, siap. Saya maju ya. Yang pertama Stephen Covey, kemudian yang kedua Dr. Carol Dweck tentang growth mindset. Jadi ada orang-orang yang udahlah kamu udah tua ngomong apa lagi gitu ya. Udahlah kamu mau udah begini, nggak bisa diubah-ubah lagi. Udahlah yang ini aja, nggak usah belajar yang lain-lain lagi. Itu fixed mindset namanya.
Tapi kita kalau kepengen menjadi orang yang terus merasa diri orang-orang yang apa mudah untuk mendapatkan pertolongan Allah, bahagia, terus bergerak, terus merasa muda, bahkan awet muda, mereka-mereka yang punya yang namanya growth mindset. Ya, growth mindset itu adalah orang-orang yang tetap mau belajar walaupun sudah tua sekalipun. Ya, tetap maunya belajar, mau baca, mau mengkaji ilmu di masjid, mau belajar dari anak-anaknya pun juga dia mau belajar, minta diajarin, ya. Orang-orang tua yang mau minta diajarin sama anak-anaknya mengenai teknologi-teknologi baru. Itu pun juga growth mindset. Jadi Anda orang-orang yang sudah tua di atas 40, 50 yang mungkin anaknya sudah umur-umur 15, 20 gitu ya. 20, 25 atau mungkin yang 30 mereka punya teknologi-teknologi baru yang Anda nggak pernah belajar, tapi kita mau belajar, minta diajarin sama anak. Itu salah satu orang-orang yang punya growth mindset, orang-orang yang insya Allah bakal seterusnya merasa berjiwa muda. Ya. Kemudian penelitian dari Harvard Business Review tahun 2016. Studi ini menunjukkan bahwa orang dengan abundance mindset lebih kreatif, inovatif, dan lebih baik dalam bekerja sama. Ya, orang-orang yang punya mental keberlimpahan tuh asik orangnya gitu loh. Kalau diajak ngobrol tuh enak gitu. Nggak kaku, nggak susah diajak ngobrol, enggak ya. Orang-orang yang mudah untuk diajak ngobrol biasanya orang-orang yang memang secara mindset mereka itu punya growth mindset dan punya abundance mindset. Nah, dalil penguatnya insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan untuk orang-orang yang punya abundance mindset. Dalam Quran surat Hud ayat 6, Quran surat Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Kalau sudah Allah yang ngasih rezeki, maka kita nggak perlu ada yang namanya pembatasan-pembatasan. Allah itu uh, beyond uh, space and time, ya, di luar daripada ruang dan waktu. Nggak ada batasan-batasan untuk Allah memberikan materinya. Jadi jangan pernah membatasi cara Allah untuk mengabulkan doa-doa kita dengan logika akal kita. Nanti kita akan punya yang namanya scarcity mindset. Ya kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak akan dikabulkan, kayaknya Allah tuh nggak bakal ngasih jalan, kayaknya Allah itu akan nyetop urusan kita sampai di sini dan sebagainya. Padahal ada beberapa dalil yang mau kita akan sampaikan. Ternyata harusnya kita ini adalah orang-orang yang sukses dan kaya. Ini mengajarkan bahwa rezeki telah dijamin oleh Allah sehingga kita nggak perlu takut bersaing atau merasa kekurangan. Ada juga konsep syukur dan bertambahnya nikmat. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, ya. La in syakartum la azidannakum. Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi orang yang bersyukur memiliki abundance mindset. Karena mereka yakin bahwa rezeki akan terus bertambah jika mereka bersyukur pada Allah. Kayak gitu ya. Baik. Dan yang berikutnya adalah sedekah tidak mengurangi harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jadi justru malah Allah berikan nikmat. Orang-orang yang melakukan kebaikan akan Allah ganjar pahala tambahan 10 kali lipat daripada kebaikan yang dia lakukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah sebanyak 700 kali lipat. Artinya apa? Harusnya kebaikan-kebaikan dan apapun yang kita lakukan itu terus bertambah. Dan ketika kita ngerasain perasaan bertambahnya nikmat yang Allah berikan pada kita, orang-orang yang sedang bersyukur, mereka akan ngerasain bahwa hidup ini tidak segitu sempitnya, bro. Ya, hidup ini begitu luas, ya, panjang, lebar, dalam, ya, seluas samudra yang luas. Kalau kita kepengen untuk menggali kemahakuasaan Allah, bahkan lebih dari itu. Ya, kalau kita bicara Allah Subhanahu wa taala sebagai backingan terkuat kita, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, artinya kita ini seharusnya menjadi seorang hamba yang paling beruntung, hamba yang paling super duper bersyukur ya ketika kita punya backingan yang sangat kuat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya kayak gimana, Kang? Maka setiap orang, bukan hanya harapan saya, setiap orang maka akan punya harapan untuk menjadi orang-orang yang selalu sukses dan kaya. Dengan cara apa?
Ya, ada beberapa mungkin, Bapak sekalian kepengen dengan cara bangkit semangat dan kemudian berdamai serta mencintai takdir kita. Karena orang-orang yang akan lelah di setiap harinya adalah mereka-mereka yang membenci takdirnya. Sedangkan itu sudah terjadi, ya. Luka batin yang terus dirawat tanpa perlu untuk diperbaiki dan diobati adalah mereka-mereka yang selalu membenci takdir di masa yang lalu dan tidak mudah untuk menerimanya. Maka dia akan terus terluka dengan takdirnya. Tapi bagi mereka yang merasa bahwa apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ini dan sedang kita jalani itu adalah pemberian dari Allah untuk menuju kepada sebuah cerita yang lebih indah di masa yang akan datang. Karena harganya surga itu mahal. Maka setiap kesakitan yang kita alami, ketidaknyamanan yang kita alami, hati yang terrobek-robek yang sedang kita rasakan, itu adalah cara Allah untuk memantaskan kita untuk mendapatkan surganya Allah di masa yang akan datang. Ya, ini adalah tabungan kita, investasi kita ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka cintailah takdir untuk mendapatkan mental kaya tadi. Milikilah wealth and happy life, ya, kesejahteraan, kenyamanan, keuangan yang baik, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Ini harapan kita. Apakah itu memungkinkan? Pertanyaannya apakah itu memungkinkan? Is it possible? Sangat memungkinkan jawabannya. Apa alasannya? Alasannya ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini alasannya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ciri-ciri orang yang punya mental kaya ketika dia merasa punya bahwa saya sedang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rob saya adalah Allah. Maka ia akan punya perasaan bahwa apapun yang saya doakan, apapun yang saya lakukan, selama Allah ridho dengan apa yang saya lakukan, maka Allah akan bantuin. Maka tugasku adalah, ya Allah, berdoalah. Ya. Maka aku berdoa kepadamu, ya Allah, dan engkau sudah janji akan memperkenankan doaku darimu, ya Allah. Maka sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, orang-orang yang nggak mau bernyembah kepada Allah, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Nah, mereka-mereka yang nggak mau menyembah Allah lah orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah di neraka jahanam nanti. Ya, pertanyaannya, Anda mau ambil resiko ini atau tidak? Alasan berikutnya, ya, yaqulullah ta'ala anna inda dhanni abdi bi, ya, diskusi ini. Sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku, ya. Inna inna inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku. Aku bersamanya saat ia mengingatku, jika ia mengingatku dalam kesendirian. Ya, Anda, kita ini, ya, umat muslim yang menyembah kepada Allah, jika 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 engkau mengingat Allah dalam kesendirian, maka Allah akan mengingat kita dalam kesendirian. Jika kita mengingat Allah dalam keramaian, maka Allah akan mengingat kita dalam keramaian juga, dan yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika kita mendekat kepada Allah sejengkal, ya, maka Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Jika kita mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat kepada kita sedepak. Dan jika kita datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Ya, artinya apalagi yang mau kita komplainkan di dunia ini ketika kita sudah melakukan hal ini. Ya, ini alasan kenapa semuanya sangat mungkin untuk menjadi orang-orang yang bahagia, orang kaya, orang sukses, orang-orang yang mampu untuk sampai menuju Baitullah dalam dari arah yang tidak disangka-sangka rezeki-rezeki tersebut. Menjadi bahagia adalah sunatullah. Menjadi kaya adalah sunatullah. Ke Baitullah pun juga sunatullah, Bapak sekalian. Ya, apalagi kalau Anda berniat untuk menjadi wasilah orang-orang menuju Baitullah. Wah, ini adalah sebuah niat yang sangat luhur, dan saya kok yakin ketika niat kita baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah orang-orang yang memudahkan orang lain mencapai kepada penyempurnaan rukun Islam ini. Ya.
Rukun Islam itu kan yang paling susah dilakukan oleh banyak orang, ini kan yang kelima. Ya, bahkan kita seringkali bersembunyi di balik kata jika mampu. Ya, padahal definisi dari mampu itu sangat sangat dinamis sekali, variabelnya sangat banyak sekali, dan kita tahu betul apakah kita ini sebenarnya mampu atau tidak. Ya, sejatinya kita ini mampu atau tidak. Untuk sampai ke Baitullah, Anda silahkan audit diri Anda sendiri agar kita jangan sampai nanti yang audit itu Allah ternyata. Dan Allah tahu bahwa kita sebenarnya bisa. Nah, ini yang repot kalau sampai Allah yang audit. Terus kalau misalnya kita sunatullah itu bahagia, kenapa menjadi bahagia adalah sunatullah? Lalu mengapa kita belum bahagia? Mengapa kita belum kaya? Mengapa kita belum sukses? Maka Bapak Ibu sekalian, ibaratnya ada gunung, ya, sebuah sunatullah yang namanya awan, ya. Awan itu bergerak, ya, dari lautan yang airnya memuai menjadi awan dan kemudian ia bergerak menuju gunung. Tapi ketika mau menuju kepada gunung, ternyata di tengah jalan ada apa? Dia berhenti. Kenapa kok nggak sampai gunung supaya dia tuh bisa mengalirkan airnya dan kemudian turun ke gunung dan akhirnya mengalir di sungai-sungai melalui hujan, melalui celah-celah kecil, sungai-sungai, mata air dan sebagainya. Tapi ternyata terganggu dengan apa? Dengan efek rumah kaca, gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Sehingga awan ini tidak mudah untuk sampai ke gunung. Nah, jangan-jangan yang membuat kita tidak bahagia ini adalah si mental block atau gunung-gunung atau gedung-gedung, ya, pencakar langit, efek rumah kaca yang ada di tengah-tengah perjalanan antara si awan dari lautan dan menuju kepada gunung. Maka carilah Bapak Ibu sekalian yang namanya gedung-gedung tinggi penghalang awan-awan kesuksesan Anda, ya. Cari dan kemudian lakukan sesuatu hal yang membuat si gedung-gedung pencakar langit tinggi ini tidak lagi menghalangi, ya, awan kesuksesan yang harusnya secara sunatullah, secara aturan Allah harusnya dia sampai ke gunung. Nah, kalau awan saja diatur, gimana dengan rezeki kita? Gimana dengan perintah Allah yang namanya Baitullah? Ya, bukankah itu seharusnya menjadi hak kita untuk sampai ke Baitullah? Jangan-jangan kita belum sampai ke Baitullah menjadi pengusaha umroh yang sukses, yang punya mental kaya, karena kita punya gedung-gedung tinggi pencakar langit yang menghalangi awan-awan kesuksesan kita. Maka milikilah mental kaya. Mental kaya itu berarti teman-teman sekalian, apapun yang sedang Anda lakukan sebagai wasilah ikhtiar menuju kepada kekayaan tadi itu, maka lakukanlah dengan sepenuh yakin dengan ikhtiar Anda. Sehingga pertanyaan pertama adalah, untuk apapun yang sedang Anda lakukan saat ini, seberapa yakin Anda dengan apa yang Anda lakukan? Kalau saat ini Anda nggak yakin dengan apa yang Anda lakukan, itu salah satu mental block pertama yang bikin semuanya jadi nggak lancar. Ya gimana mau lancar? Anda nggak yakin dengan apa yang Anda lakukan. Ya, saya nggak yakin Mas, ikhtiar ini tuh bisa bikin saya kaya. Saya nggak yakin Mas, ikhtiar ini tuh bisa bikin saya sukses. Saya nggak yakin Mas, ikhtiar ini tuh bisa bikin saya itu punya modal untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Kalau nggak yakin, maka itu menjadi salah satu daripada halangan dan gedung-gedung tinggi yang akan menghalangi awan kesuksesan Anda. Dan yang kedua adalah seberapa peduli kita dengan orang lain. Ya, salah satu ciri daripada orang yang akan merasakan manfaat di dunia adalah ketika mereka menjadi manfaat bagi orang lain dulu. Jadi manfaat bagi orang lain dulu. Seberapa peduli kita dengan apa yang kita lakukan, ya. Misal gini, teman-teman jadi pengusaha umroh. Anda yakin nggak dengan ikhtiar jadi pengusaha umroh ini? Anda kepengen umroh. Nah, Anda yakin nggak bahwa umroh ini bisa menjadi sesuatu yang membuat Anda semakin bahagia? Karena apa? Mungkin cek niat Anda untuk menjadi pengusaha umroh, menjadi agen umroh, menjadi jamaah umroh. Seberapa yakin Anda dengan Baitullah dulu? Gitu kan? Dan yang kedua, seberapa peduli Anda, kalau Anda pribadi, dengan diri Anda. Kalau Anda agent, dengan jamaah Anda. Kalau Anda pengusaha
umroh, maka dengan agent Anda dan kemudian para jamaah. Seberapa peduli Anda dengan mereka? Kalau di PPA kita bilang niat kuat, lurus murni, kuncinya luaskan. Ya, awal itu PPA, nanti teman-teman bisa tanya kepada admin, barangkali ada yang baru kenalan sama kita di momentum ini, Anda bisa tanyakan karena itu di materi yang lain. Sehingga kita ini akan jalan dalam kondisi penuh dengan keyakinan. Ya, penuh dengan keyakinan. Kalau sudah yakin dengan apa yang kita lakukan, dan kalau kita peduli dengan orang lain, yang dimana apa yang kita yakini ini bisa menjadi solusi buat mereka, maka insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya hambatan gedung pencakar langit, efek rumah kaca yang menghalangi awan itu sampai ke gunung. Kalau kita ibaratkan awan itu adalah jalur rezeki kita, gunung itu adalah kita, ya, laut itu adalah asal muasal daripada rezeki kita, yang dia itu nggak nyampe ke gunungnya atau ke diri kita karena ada hambatan-hambatan di tengah jalan. Solusinya apa, Kang? Ya, solusinya apa? Solusinya adalah ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada hari ini, yaitu SPEC, Pygmalion Effect, dan Self-Fulfilling Prophecy. Ini akan saya bahas di sebuah acara yang namanya Umroh Haji Marketing Mastery, ya. Yang lebih detail lagi, bahkan nanti akan ada latihan-latihan yang akan kita jalankan selama 2 hari semalam, ya, di Umroh Haji Marketing Mastery tersebut. Harapannya teman-teman bisa lebih mendalami lagi, ya. Tapi sebelum kita belajar di sana, saya mau kasih salah satu manfaat, ya, informasi awalan supaya teman-teman tetap bisa praktek dan memahami walaupun dalam versi singkatnya, karena saya nggak bisa cerita lebih dalam, ya. Ini slide baru 18 dari 26 dan sekarang sudah pukul 9.18. Jadi takutnya nanti pulang malam jam 12, ya, repot urusan. Terus gimana, Kang? Apa sih speknya? Teman-teman, saya mau kenalkan kepada Anda yang namanya Helen Hetzel. Helen Hetzel ini adalah pemenang lebih dari 1.000 undian dan juga penulis buku yang terkenal dengan konsep spek atau select it, project it, expect it, and collect it. Ya, pernah nggak ngerasain atau mungkin Anda pernah ingat, ya, suatu hari kok saya ketemu sama orang yang kalau ada undian dia dapat terus. Ada door prize dia dapetan. Ya, kalau bahasa Jawanya kok iki wong kok bejoan gitu, ya. Ini orang kok beruntung banget, ya. Beruntung banget dapat apa-apa itu mudah gitu, ya. Helen Hetzel ini pemenang 1.000 undian. Artinya dia udah tahu polanya gimana caranya agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, sesimpelnya gini. Apa sih S, Kang Helmi? Yang pertama S itu adalah select, ya. Pilih dulu kita tuh kepengen apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah nyampein nih dalam program dalam dalam apa? Dalam banyak riwayat. Ya, salah satunya sudah saya sampaikan tadi, ya. Ud'uni astajib lakum. Doa, maka Allah akan perkenankan. Maka aku akan berikan. Maka pertama yang harus kita yakini adalah teman-teman ini sedang minta apa, ya. Ya, sedang punya doa apa. Bapak Ibu sekalian ini uh, sedang kerso opo, ya, sedang punya keinginan apa. Nah, permintaan itulah yang kita kuatkan dalam doa-doa kita. Oh, ini ada yang bilang haji, ya. Ya. Beroda, suara hilang timbul loh. Ini bukan permintaan, ini informasi. Ya, suara aman, ya. Info kalau suara saya menghilang barangkali. Umroh dan haji plus. Wah, ya, teman-teman sekalian. Ya, kalau misalnya teman-teman kepengen dengan apa yang sedang didoakan ini, maka yang kedua adalah project it, atau pantaskah dirimu dengan
apa yang kita bayangkan. Sekarang kalau misalnya kita doanya gini, ya Allah kepengen mobil Alphard, misalnya gitu. Kepengen mobil Alphard. Tapi bayangin Alphard aja nggak bisa. Gitu. Ya, gimana caranya bakal punya mobil Alphard kalau bayangin Alphard aja nggak bisa. Gitu. Ya Allah kepengen haji 2025. Tapi ngebayang haji aja nggak bisa. Ngebayangin Baitullah kayak gimana aja nggak bisa. Ngebayangin eh, Arafah Mina aja nggak bisa karena mungkin ilmunya yang belum ada, ya. Maka untuk mendapatkan projection supaya teman-teman sekalian punya yang namanya langkah-langkah menuju kepada pertolongan Allah, mendapatkan kemudahan-kemudahan Allah, maka cari dulu ilmunya. Kita mengumpulkan yang namanya internal knowledge, internal data, ya. Pengen jualannya rame lagi. Rame itu kayak gimana, Pak Suwarno, gitu ya. Yang namanya rame itu kayak gimana sih? Definisi rame itu seperti apa? Apakah ngumpul doang, nggak beli gitu ya? Atau sedikit tapi beli semua gitu ya? Gitu. Nah itu bayangan itu bisa nggak di project dalam pikiran kita? Ya, kalau misalnya bayangan itu sudah berhasil bagi kita untuk memproyeksi, ya, memvisualisasi di pikiran kita, di kepala kita, itu berarti teman-teman sudah punya datanya, sudah pada langkah yang lebih dekat kepada pengabulan doanya, karena dalam doanya sesuai dengan apa yang di pikiran kita. Ya Allah kepengen apa ya? Ya Allah kepengen punya duit 100 miliar gitu. Nah sekarang lagi punya duit berapa? Ya, kalau misalnya punya duit 1 juta aja sudah foya-foya, gimana 100 miliar? Ya, nggak bisa menggunakan dananya dengan baik, dia nggak bisa, nggak pernah tahu gimana caranya untuk membelanjakan dananya dengan, ya kan itu gara-garanya kenapa kita belum dikasih. Yang ketiga, expect, siapkan dirimu. Ya, ketika kita sudah mendapatkan data internal di kepala kita, visualisasi-visualisasi tadi, jadi kita menjadi seorang mental kaya, mental berhasil, orang-orang yang bahagia, maka siapkan diri kita terhadap apa yang kita minta tadi. Kalau misalnya kita ngerasa projectionnya kurang, bayangan Arafah Mina itu nggak tahu, ya, maka yang kita lakukan adalah kita mencari, ya, menyiapkan diri, brosurnya, ngelihat YouTube-nya, cara-caranya, kaidahnya, rukun hajinya gimana, wajib hajinya gimana, dana yang dibutuhkan berapa, baju yang disiapkan untuk berapa hari itu berapa banyak, sampai dengan kondisi-kondisi tersebut, teman-teman sekalian. Bahkan kalau perlu, ya Anda modal sedikit, datang ke Biro Umroh Haji, bilang sama mereka, Pak, saya beli kopernya dulu, boleh nggak? Ya, kalau perlu gitu, beli kopernya dulu, beli pernak-perniknya dulu, beli batiknya dulu, walaupun berangkatnya kapan kita nggak tahu, tapi kita beli dulu gitu ya. Kalau perlu begitu, supaya apa? Supaya kita mengekspektasinya itu menjadi lebih dekat. Pemerintahnya mau berangan-angan, tapi kita kepengen mengumpulkan datanya sedikit demi sedikit di kepala kita agar mengundang yang namanya pertolongan Allah. Dan ketika kita sudah select, project, expect, pertanyaan berikutnya, ada nggak keraguan dalam diri Anda? Dalam langkah-langkah tadi itu untuk melangkah lebih jauh lagi, yaitu collect, nikmati kemenangan kecil, ya, enjoy your small win. Apa tuh small win? Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bisa bikin paspor. Alhamdulillah saya sudah bisa punya koper, small win ya. Paspornya udah, kopernya udah, jahitnya udah. Kemudian apalagi yang mau dibutuhkan? Ya bayar DP-nya udah. Menurut Anda semakin dekat nggak sama Baitullah? Kalau kita mau ngambil contoh untuk umroh dan haji. Tapi kalau kita langkah-langkah tersebut saja belum kita lakukan, ya mana mungkin kita akan dikaruniai oleh keajaibannya Allah kalau ilmunya saja belum ada. Karena Allah juga melihat siapa kira-kira yang sudah pantas dan layak ya sampai ke Baitullah, pasti orang-orang yang memang sudah memiliki ilmunya. Karena Allah nggak kepengen hambanya celaka karena kita nggak punya persiapan. Nggak akan pernah ya dikabulkan, ya nggak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kita ini pantas dan layak untuk mendapatkannya.
Ya, nikmati kemenangan kecilmu. Kenapa gitu sih, Kang? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan mengenai cara kerja otak kita. Nah, ini kalau kita bicara teknis. Tapi ini saya ceritanya cepat aja ya, karena sudah 21.30. Sesimpel-simpel aja, singkat aja. Tapi insya Allah teman-teman akan dapat esensinya, detailnya nanti di acara Umroh Haji Marketing Mastery. Ada yang namanya gamma waves, ya, frekuensi gamma 30 sampai 100 Hz. Ada yang namanya beta waves atau 12 sampai 30 Hz. Alpha waves 8 sampai 12, theta waves 4 sampai 8, delta waves 0,5 sampai 4 Hz. Nah, gelombang-gelombang ini adalah gelombang yang bekerja di kepala kita dan ternyata mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan kita di setiap saat. Udah pasti dong, namanya kita pakai akal pikiran dan otak kita untuk melakukan banyak hal, maka ini penting untuk kita pelajari cara kerjanya. Delta wave itu bekerja di deep sleep, recovery, unconsciousness. Ya. Theta wave bekerja di daydreaming, intuisi, creative thinking. Ketika kita rep-repan mau tidur, ya itu theta waves, ya theta waves. Dan ketika kita merasakan kenikmatan, minum kopi, ya kopinya nikmat, ya di penghujung senja, anak-anak senja, menghirup udara pagi di air terjun, ya kita dapat tuh yang namanya theta waves. Alpha wave 8-12 relaxation, meditation, lucid awareness. Ini juga kita bisa dapatkan pada saat kita santai betul ya. Kalau theta wave itu daydreaming ya, tidur tapi nggak mimpi ya. Kita punya intuisi seperti petunjuk dan sebagainya. Kalau alpha waves relaksasi, beta waves active thinking ya, kita berpikir aktif, kemerungsung hati, nggak nyaman, nggak enak ya. Otak kiri kita bekerja, itu beta waves di 12 sampai 30 Hz. Ya, Anda nggak tenang, nggak nyaman, lapar, terasa nggak enak, dan sebagainya. Dan gamma waves, yaitu ketika kita merasakan insightful, learning, problem solving, fokus sefokus-fokusnya, konsentrasi sekonsentrasinya, dan kita nggak mungkin bisa fokus dan nggak mungkin bisa konsentrasi kalau kita tidak menikmati, ya, tidak menikmati dari apa yang kita kerjakan. Jadi ketika beta waves ini sudah kita lewatin, ya, kita ternyata menikmati apa yang kita kerjakan, maka kita akan ngerasain yang namanya gamma waves. Orang-orang yang belajar sepeda, orang-orang yang belajar motor awalnya beta waves. Takut nabrak, takut jatuh, ya, takut kepental, takut masuk jurang, takut nabrak dan sebagainya. Tapi ketika mereka sudah berhasil mengayuh sepedanya, membawa motornya dan sebagainya, maka itu dan dia menikmati perjalanan tersebut, maka sudah masuk yang namanya gamma waves. Nah, saat gamma waves itu sudah sampai di kepala kita, di otak kita, kita menikmati prosesnya, maka itu akan masuk ke dalam unconsciousness, balik ke delta waves, ya, balik ke delta waves. Sorry, ya, balik ke delta waves. Nah, itu akan muter terus, ya. Detailnya nanti kita akan bahas di Umroh Haji Marketing Mastery. Tapi yang mau saya sampaikan adalah di theta waves itu ternyata kita bisa praktek tuh yang namanya select it, nilai ilahiyah. Kita select pada saat theta waves, pada saat daydreaming, pada saat intuition, pada saat rep-repan mau tidur, teman-teman siapin, ya. Dan kemudian kita projection ketika kita punya dalam kondisi alpha wave, lagi tenang, lagi nyaman, meditasi, relaksasi, lagi ngopi, memandang matahari terbenam, matahari terbit di pinggir pantai, di air terjun. Nah, Anda proyeksi tuh pada saat-saat tersebut. Dan kemudian expect, ya, nilai aksi. Anda melakukan ikhtiar, membuat paspor, ngumpulin DP-nya, kerja lebih keras untuk sampai ke Baitullah, ngumpulin duitnya dan sebagainya. Dan akhirnya gamma waves ketika Anda berhasil beli koper, berhasil bikin paspor, ya, berhasil bayar DP, ya, itu sebagai small win Anda yang harus Anda nikmati walaupun sedikit demi sedikit. Jadi nggak perlu kita berpikir terlalu jauh harus berhasil kayak gimana, termotivasi terlalu jauh, terlalu tinggi, nanti khawatir gelombang otak kita nggak sanggup, ada langkah yang dilewatin, Anda gila nanti, ya, karena ada langkah-langkah yang nggak kita jalanin. Misalnya sudah selek, sudah doa, sudah project, sudah bayangin, tapi nggak mau usaha. Kepengennya makanan datang ke piring kita, kepengennya ada orang yang ngumrohin kita, sang pujaan hati atau datang melamar gitu ya.
nggak perlu pakai usaha, nggak usah pakai kirim-kirim kode gitu ya. Maka kita jadi orang gila nanti ketika tiba-tiba kita bayangin seperti sudah berhasil tapi kita nggak melakukan apa-apa. Itu ciri-ciri orang yang akhirnya ujungnya gila ya, karena memang dia tidak melakukan yang namanya expect atau eh, ekspektasinya itu tidak diwujudkan, tidak tidak berikhtiar terhadap sesuatu yang sedang dia bayangkan. Dan nanti kalau kita sudah sampai pada tahapan-tahapannya, ada yang namanya nilai motivasi yang akhirnya masuk ke dalam delta waves ya, dan berputar ke situ terus. Ini akan mengundang keberuntungan. Maka teman-teman sekalian, changing habit, changing belief. Rubah kebiasaan, rubah apa yang Anda percaya. Ya, ini juga akan kita bahas nanti di Umroh Hajj Marketing Mastery. 3 good things Martin Seligman menyampaikan, tuliskan 3 hal yang Anda yakini akan terjadi dalam kehidupan Anda. Maka akan mudah bagi kita untuk mewujudkannya. Di Atomic Habit dari James Clear juga menyampaikan, lakukan 1% kebaikan setiap harinya, perbaikan setiap harinya. Maka Anda akan jauh lebih baik dalam setiap bulannya. 1% satu hari itu berarti 30% dalam 1 bulan perbaikannya. Ya, jadi simple aja, tapi insya Allah akan merubah ya urusan dalam hidup Anda. Ini yang kami sebut dengan Pygmalion Effect. Ya, Rosenthal and Jacobson tahun 1968 telah membuktikan bahwa ternyata apa yang kita percaya akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan akan berimplikasi kepada apa yang orang lain percaya. Dan apa yang orang lain percaya mengakibatkan orang lain juga melakukan, membantu, mensupport kita, ya, dan kemudian menguatkan kita, reinforce terhadap apa yang kita percaya. Akhirnya dengan seperti ini akan terus berputar, terjadi yang namanya Pygmalion Effect atau self-fulfilling prophecy, ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Ya. Wah, ini detailnya gimana, Kang? Insya Allah kita akan bahas di dalam grup. Bagi teman-teman yang kepengen gabung dalam grup, dalam coaching live journal saya, latihan mindset sedang berjalan beberapa orang saat ini ya, untuk mencapai yang namanya kaya, jaya, bahagia. Oke, benar. Kaya, jaya, bahagia dengan brainwave, self-talk, dan afirmasi positif. Linknya nanti akan saya bagikan di grup bagi teman-teman yang gabung di acara UHM nanti, yang nanti akan kita berikan di grup juga ya, insya Allah, biar bisa gabung semua. Dan konklusinya adalah setiap orang bisa menjadi kaya dengan mental kaya, wasilah umroh haji. Dan nextnya kita akan sama-sama belajar di Umroh Hajj Marketing Mastery. Kita belajar materi, ada juga coaching, dan kemudian counseling. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang punya mental kaya dengan merubah mindset kita menjadi abundance mindset, menjadi mental berkelimpahan. Jangan ragu untuk bersedekah, jangan ragu untuk berbagi, jangan takut untuk bersilaturahim, karena salah satu pintu rezeki adalah silaturahim. Maka mengundang Anda insya Allah di tanggal 22 dan 23 Februari, sekitar 2 minggu lagi ya, untuk bisa gabung di Umroh Hajj Marketing Mastery, menjadi wasilah menuju Baitullah. Insya Allah nanti kalau belum berubah di lokasinya di Jakarta, di Sentral Cawang, tapi kalau misalnya nanti ada informasi lebih lanjut, nanti teman-teman akan update di grup ya, insya Allah. Barakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran. Ustaz, syukran jazakumullah khair. Terima kasih atas ilmunya pada malam hari ini ya. Ini baru seperberapanya tadi disampaikan oleh Ustaz Helmi ya. Sedangkan insya Allah nanti detailnya akan sama-sama dibahas oleh Ustaz Helmi di tanggal 22 sampai 23 Februari. Jadi nanti akan apa sih Mas tadi di spill ya sama Ustaz Helmi terkait Umroh Hajj Marketing Master ini adalah eksklusif training ya Bapak Ibu ya, selama 2 hari 1 malam. Nah itu trainingnya ada secara offline, itu lokasinya insya Allah nanti di Hotel Sentral Cawang yang saat ini namanya berubah menjadi Swiss Bell Hotel ya kalau nggak salah.
Swiss Bell Hotel, itu daerahnya daerah Cawang, Jakarta Timur, insya Allah. Dan acaranya itu di tanggal 22 sampai 23. Mari bergabung bersama banyak orang yang sudah tergabung ya. Dan ini sudah batch yang keduanya, Alhamdulillah, karena batch yang pertamanya kemarin sudah kita sama-sama laksanakan di bulan November 2024, Bapak Ibu. Dan karena beberapa permintaan, satu, terus kemudian yang kedua, di batch yang pertama itu banyak yang nggak bisa karena apa namanya, kendala waktu dan lain sebagainya. Nah, maka kita adakan lagi di batch yang kedua dengan harapan yang sebelumnya tidak bisa ikut gitu ya, untuk di batch yang pertama bisa mengikuti batch yang kedua seperti itu. Kalau nggak nginep, apakah bisa? Boleh, silahkan. Nanti kita belikan pilihan-pilihannya. Izin Bapak Ibu nanti juga saya kirimkan di grup ya. Nanti kalau misalkan untuk terkait masalah tidak nginap dan lain sebagainya nanti bisa dikomunikasikan. Bagi Bapak Ibu yang memang belum masuk grupnya, nanti kita kirimkan linknya, link grupnya. Silakan Bapak Ibu nanti masuk ke grupnya ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, boleh dibantu teman-teman untuk link grupnya. Nanti link grupnya bisa disampaikan ya. Kalau jauh bagaimana? Silakan Bunda. Kemarin bahkan ada alumni kita yang hadir pada malam hari ini namanya Bu Sriyanti itu dari Makassar, Bunda ya. Jadi silakan. Kita terima dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Padang juga di yang batch yang pertama kemarin. Bahkan ada yang dari Tarakan, ada yang dari Tenggarong juga, Kalimantan kemarin ya. Kemudian ada yang dari Surabaya juga. Tergabung semuanya sama-sama belajar bersama Ustadz Helmi Faisal di Umroh Hajj Marketing Mastery selama 2 hari 1 malam. Insya Allah nanti semuanya sudah tercover. Bapak Ibu tinggal belajar saja. Materi yang disampaikan tadi sudah beberapa di spill. Ini hanya satu di antara sekian banyak materi gitu ya. Ini satu dan masih seperlimanya dari satu materi itu gitu. Nah, masih ada beberapa materi lagi. Seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat, khusus untuk pada malam hari ini, Bapak Ibu, izin Ustadz boleh, ya, siap. Ya, ini Bapak Ibu, Umroh Marketing Mastery. Insya Allah nanti kita akan adakan selama 2 hari 1 malam di tanggal 22 sampai 23. Apa saja yang akan dilatih dan akan dipelajari. Insya Allah penguatan dalam membangun mindset serta mental yang kuat sebagai seorang peziarah Baitullah. Study case, cara closing puluhan jamaah dalam 1 bulan. Skill set 3POV, network team marketing, social media mastery. Selain itu ya, selain tadi yang berhubungan dengan duniawi, kita juga ada spiritual marketing. Jadi praktek marketing jalur langit, membuka pintu langit dalam ikhtiar, umroh dan haji. Kemudian membangun personal branding sebagai seorang agent umroh dan haji. Dan kemudian benefit apa saja yang akan didapatkan 2 days exclusive training bersama Kang Helmi, 30 sorry ini kebalik ya, 70% materi, 30% praktek langsung ya. Kemudian gabung dalam grup alumni UMM, gratis dalam grup mentoring semua bisa ke Baitullah, kemudian gratis 10 hari coaching dan 30 hari konseling langsung bersama Kang Helmi ya. Kemudian gratis akses video, materi dan file yang nanti akan disampaikan oleh Kang Helmi selama 2 hari 1 malam. Kemudian gratis akses link harta karun, konten umroh haji yang berhubungan dengan umroh dan haji ya. Kemudian gratis pendampingan bisnis keagenan, target fokus dan membangun personal branding. Kemudian garansi uang kembali jika materi tidak memberikan manfaat. Bagaimana cara daftarnya, Mas Umar? Cara daftarnya nanti linknya kita kirimkan di grup. Kalau misalkan yang belum tergabung di grup, nanti kita kirimkan juga link grupnya. Dan izin nanti juga saya akan kirimkan di kolom komentar. Bapak Ibu bisa klik ya. Dan khusus untuk pada malam hari ini, HTM normalnya Bapak Ibu. Di sini HTM normalnya adalah 5 juta rupiah untuk 2 hari 1 malam training bersama Kang Helmi. Namun khusus untuk pada malam hari ini saja, insya Allah kita tutup promonya ini sampai besok jam 12 siang ya. Itu penawaran terbaik khusus malam ini cukup dengan 2 juta rupiah. Itu sudah dapat 2 hari full day training, kemudian 1 malam menginap di hotel, kemudian dapat 1 kali breakfast, 2 kali makan siang, sama 1 kali makan malam. Dapat 4 kali coffee break juga. Dan nantinya juga akan mendapatkan alat tulis. Kemudian insya Allah juga nanti akan ada kaos eksklusif yang akan kita berikan kepada seluruh peserta yang mengikuti program Umroh Hajj Marketing Mastery ini. Seperti itu Bapak Ibu, ini nih linknya. Boleh teman-teman linknya dikirimkan ke ini ya, izin saya kirimkan ya. Nah tuh.
Udah ada Bu Sriwiyanti alumni Umroh Marketing Mastery. Batch yang pertama Bapak Ibu, beliau dari Makassar kemarin berangkat bersama dengan suaminya. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mendaftar, linknya sudah saya sematkan di lokasinya Jakarta mana Mas? Di Jakarta Timur. Indah. Insya Allah lokasinya sangat strategis, bisa diakses oleh kendaraan umum. Bisa apa saja, bisa MRT, RRT, kereta, gitu ya. Kemudian juga kendaraan umum seperti bus, busway, dan lain-lain. Jadi tempatnya strategis. Bagi wilayah Jabodetabek itu sangat oke gitu ya. Kalau yang dari Bandung, Jawa Barat, naik bus bisa langsung turun dekat di sana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi linknya, silakan klik linknya. Khusus untuk malam hari ini saja. Harganya HTM-nya cukup 2 juta rupiah saja. Itu sudah dapat semua benefit tadi gitu ya. Sudah dapat 10 hari coaching, 30 hari konseling, Masya Allah. 2 hari 1 malam, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, itu sudah dibantu oleh Mas Nanda ya. Di kolom chat, silakan. Izin dibantu juga dikirim link grupnya Mas Nanda. Insya Allah. Itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jangan ditunda lagi. Insya Allah kita akan sama-sama belajar. Bukan hanya materi yang akan disampaikan. Insya Allah nanti kita akan praktek. Kalau kemarin Bu Sriwiyanti langsung praktek di hotel ya. Langsung ketemu dengan para customer saat breakfast. Jadi kan kita nanti di hotel tuh breakfast bareng-bareng dengan apa namanya pengunjung yang lain gitu ya. Jadi kita bisa langsung praktek tuh di sana ilmu-ilmu yang disampaikan di hari pertama, di hari kedua udah bisa langsung praktek. Insya Allah nanti full day trainingnya secara offline dan 1 kali menginap di hotel. Seperti itu. Bisa bayar dengan QRIS kah? Bisa, Bapak. Siap, nanti kita bantu. Bapak kontak saja. Bapak klik saja atau kontak nomor saya, Bapak ya. Ya, bagi yang ada kendala di situ juga klik aja linknya. Nanti link itu ada apa namanya WhatsApp button Bapak Ibu gitu. Jadi WhatsApp buttonnya itu bisa diarahkan langsung ke kita gitu. Jadi nanti diarahkan kalau misalkan Bapak Ibu mau tanya-tanya dulu, izin untuk pada malam hari ini khusus. Jadi buat yang hadir pada Zoom pada malam hari ini kita berikan harga terbaik dari 5 juta rupiah, hanya cukup bayar 2 juta rupiah saja. Seperti itu untuk semua benefit yang akan Bapak terima, Bapak Ibu semua terima ya dalam program Umroh Marketing Mastery. Asli manjur prakteknya, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan Bu Sriwiyanti ini termasuk baru ya sebagai agen umroh haji, tapi beliau sudah closing jamaah umroh, sudah closing jamaah untuk wisata halal, bahkan beliau juga sudah closing jamaah haji, Bapak Ibu. Itu sekedar informasi saja seperti itu. Jadi silakan bagi Bapak Ibu klik linknya, Insya Allah khusus untuk pada malam hari ini kita berikan harga spesial. Jika ada yang ingin ditanyakan, diklik linknya nanti di sana juga di sana tidak langsung check out ya Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu klik linknya itu nanti mengarah ke landing page. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari dulu apa sih Umroh Marketing Mastery itu, begitu ya. Umroh Marketing Mastery nanti bisa dibaca sampai Bapak Ibu yakin, baru nanti Bapak Ibu silakan untuk check out seperti itu. Nah, di sini juga sama Mas Nanda sudah dibantu untuk link grupnya. Jadi Bapak Ibu yang belum join grupnya silahkan. Nanti semua informasinya share di sana. Insya Allah materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Helmi juga akan kita share. Kemudian recordingnya juga nanti akan kita share juga di grup webinar bersama Kang Helmi. Seperti itu. Silahkan masuk ke dalam grupnya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jangan ditunda lagi. Insya Allah kita sama-sama akan belajar untuk mempunyai mindset, mempunyai mental yang kaya, bukan mental yang apa ya, eh, mental susah kalau tadi kalau kata Kang Helmi gitu ya. Insya Allah kita sama-sama akan belajar dan Insya Allah kita akan sama-sama praktek di sana bersama dengan Kang Helmi Faisal. Memang sudah terbukti ya, beliau sudah beberapa tahun ini eh, dari beberapa bisnis beliau juga seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, boleh Bapak Ibu silakan kita buka eh, sesi tanya jawab ya. Mungkin kita akan buka 1 sampai 2 pertanyaan saja, mengingat waktu sudah sangat larut. Bunda Lisa, ini pertanyaan, ini termasuk pertanyaan pertama kah ya? Bunda Lisa ini nanya pelaksananya kapan Mas? Tanggal 22 sampai 23 Februari insya Allah Bunda. Silakan ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan Bapak Ibu. Monggo boleh raise hand, boleh diketik di kolom komentar.
Bu Srianti kemarin tanya nih HTM-nya berapa, sudah saya spill ya. Nanti kita kontak-kontak lagi Bu Srianti, insya Allah. Cukup? Penasaran Mas sama materinya? Karena tadi banyak yang masih belum dibahas. Insya Allah nanti kita bahas bareng ya, Bapak Ibu. Dan acaranya ada Mas untuk menyesuaikan jadwal. Siap, nanti kita kirimkan di grup Bapak. Detailnya ya. Nanti kita akan kirimkan di grup untuk detail rundown-nya. Seperti itu. Pak Sultoni wajib ikut nih. Karena pertemuan batch yang pertama kemarin berhalangan karena satu dan lain hal. Kita sudah siapkan yang batch yang kedua, insya Allah hadir. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan Bapak Ibu? Cukup? Sudah diklik link grupnya, sudah join? Kalau belum join, silakan join grupnya. Kalau mau langsung untuk dapat harga promonya, silakan langsung klik juga, gitu ya, link yang sudah dikirimkan oleh Mas Nanda. Kalau kantor perjalanan Nikma ada kah di Bandung? Ada Bunda di Bandung. Nanti alamat detailnya saya kirimkan. Ada lagi? Cukup ya, Insya Allah. Karena waktu sudah larut, izin saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, yang belum join grupnya, silahkan join grupnya Bapak Ibu ya. Itu saya kirimkan kembali nanti semua informasi. Kalau misalkan memang ada promo-promo lagi, nanti kita akan share di grup tersebut. Tapi khusus untuk pada malam hari ini, promonya cukup 2 juta rupiah saja. Kalau misalkan normalnya di 5 juta. Kalau misalkan harga promo bukan pada malam hari ini, itu bisa di 3,5 juta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, jika memang dirasa cukup, mungkin ada closing statement sebagai conclusion, Ustadz, untuk pertemuan kita pada malam hari ini dan sebagai penyemangat Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, mungkin Ustadz, silakan. Ya, insya Allah teman-teman sekalian, saya termasuk orang yang tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. There is no such things as coincidence. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini maksimalkan untuk mendapatkan apa yang menjadi ikhtiar dan doa-doa terbaik kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, malam hari ini Anda adalah seorang pengusaha umroh. Pengusaha umroh itu adalah mungkin saja sebagai seorang company, mungkin menjadi seorang agent sahabat Baitullah, atau atau mungkin Anda yang sedang mengupayakan umroh dan haji untuk diri Anda sendiri. Itu pengusaha umroh yang sejati, dan tentunya dengan doa-doa tadi, dengan ikhtiar tadi, dan kemudian Anda bisa hadir pada malam hari ini. Jangan-jangan ada rahasia yang Allah mau berikan. Dan insya Allah kita belajar bareng-bareng di Umroh Haji Marketing Mastery dengan niat untuk mewujudkan doa-doa kita dengan itu yang terbaik, dan jadilah seseorang yang memiliki mental kaya. Ya, kalau misalnya teman-teman sekalian, salah satu cirinya adalah ketika melihat dana tadi 5 juta, kemudian terasa kok mahal, diturunin 2 juta masih terasa mahal, maka ya jangan-jangan tidak ada doa-doa yang terlalu tinggi yang pernah Anda layangkan kepada Allah, yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda, sehingga batasan-batasan angka itu menjadi batasan yang sangat nyata dan membuat Anda tidak bisa maju. So, apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, berapapun angkanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian jalanin aja yang spek tadi, ya, select it, project it, expect it, dan collect it. Dan nanti pada saat teman-teman punya DP-nya dulu, ya, mau transfer dulu, nah, nikmati kemenangan-kemenangan kecilnya sampai pada sebuah posisi Anda benar-benar bisa hadir di acara Umroh Hajj Marketing Mastery bersama saya dan tim dari Perjalanan Hikmah. Barakallah, semoga kita benar-benar ngumpul di sana, gabung di sana. Siap, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah Bapak Ibu ya, tidak ada yang kebetulan, bisa jadi Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang memang Allah pilih untuk bisa bergabung ya. Semoga acara nanti di tanggal 22-23 jika memang Bapak Ibu semua bisa mengikutinya dalam menjadi wasilah kemudian Bapak Ibu semua untuk bisa mewujudkan setiap doa-doa yang memang sudah Bapak Ibu panjatkan khususnya untuk umroh dan haji. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih jazakumullah khair kasir. Saya ucapkan kepada Ustadz Helmi Faisal yang sudah membersamai. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Silahkan gabung grupnya. Nanti e-booknya juga akan kita kirim di grupnya ya. Silahkan join. Nanti e-booknya juga kita akan kirim di grup yang memang sudah kita siapkan. Jadi silahkan klik ke ini. Baik.
Alhamdulillah sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, boleh bagi Bapak Ibu yang tidak ada uzur syar'i, boleh kita open cam, kita foto dulu Bapak Ibu ya, sebagai dokumentasi, dan berikan senyum terbaik kita untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Cukup? Ada lagi yang mau open cam? Yang open cam saya doakan kita bisa sama-sama nanti foto di Padang Arafah bareng-bareng. Amin, insya Allah. Siap, cukup ya. Satu, berikan senyuman terbaik. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair kasir. Terima kasih Bapak Ibu atas pertemuannya pada malam hari ini sudah menyimak dan sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan UHMM di tanggal 22 sampai 23. Saya tunggu kabar terbaiknya. Kita tunggu sampai besok siang Bapak Ibu ya. Jangan lupa join grupnya. Insya Allah nanti semuanya akan kita kirim di grupnya. Baik, marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita sama-sama sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. penanya nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Eda, Mas wabarakatuh. Umar, Izin Sampai lab. di Bu Arafah. Riyati, Mas Ya, Ego, Gila Pak Subah, Pak terima Ego. kasih Kang Helmi untuk ya, terima sharingnya. kasih. Izin Sami-sami, kita akhiri ya. sehat-sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat Saya pagi. kalau Bapak Ibu Sama-sama. semua izin Ego, kita Pak end ya. Irfan. Dalam Yuk. hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum. insya Allah. Waalaikumsalam.